para dewan juri, adik-adik, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maria Clara Hidayaan dari kelas 8 Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Jawa Barat yang ditulis oleh Yusuf Kristiason dengan judul Legenda Sang Kuryang. Inilah kisah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Sumi. Dayang Sumi sangat pandai merajut benang menjadi kain atau selendang. Pada suatu hari, ketika sedang asyik merajut benang, entah mengapa benang yang dia pakai rajut seringkali terjatuh. Aduh, benangku terjatuh lagi. Siapakah yang dapat membantuku mengambilnya? Jika dia seorang perempuan, maka akan menjadikan sebagai adiknya. Tetapi jika dia seorang laki-laki, akan menjadikan dia sebagai suami. Sesudah berkata demikian, pikirnya tak akan ada yang membantunya untuk mengambil benang tersebut. Tak lama kemudian, muncul seekor anjing hitam yang membawakan benangnya untuknya. Anjing itu bernama Situmang. Situmang adalah bingkisan dewa yang terkena kutukan. Akhirnya, ia pun menepati janjinya lalu menikah dengan Situmang. Beberapa waktu kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi laki-laki yang gagah dan juga tampan. Ia gemar berburu di hutan. Pada suatu hari, ibunya menyuruhnya untuk berburu ikan di hutan. Tak lama kemudian, Sang Kuryang dan juga Situmang berangkat ke hutan untuk berburu ikan. Mereka berdua berburu ikan hingga kelelahan dan memutuskan untuk berteduh di bawah pohon. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul pikiran jahat di benak si Sang Kuryang. Ia ingin membunuh Situmang untuk menggantikan hati seekor ikan. Akhirnya, ia memanah Situmang dan mengambil hatinya. Lalu ia membawanya sambil berlari kepada ibunya. Ibu, aku sudah mendapatkan hati Situmang. Aku sudah mendapatkan hati seekor ikan. Apakah ibu senang? Jawab. Iya nak, ibu senang sekali. Tapi, di manakah Situmang? Apakah engkau meninggalkan di hutan? Tanya ibunya dengan penasaran. Sang Kuryang tidak menjawab, dia hanya diam. Namun, sang ibu terus mendesaknya agar dia menjawab apa yang terjadi. Akhirnya, Sang Kuryang mengakui bahwa ia telah membunuh Situmang. Ibunya sangat marah sambil berkata, "Apa? Kau telah membunuh Situmang? Dasar anak durhaka! Kau telah membunuh ayahmu sendiri." Tanpa ia sadari, gaib yang telah ia pegang melayang ke kepala Sang Kuryang hingga terbuka dan menyebabkan bekas luka. Sang Kuryang yang pada saat itu sangat sakit hati, ia pergi dari rumah selama bertahun-tahun lamanya. Dayang Sumi sangat menyesali perbuatannya. Ia pun pergi dan bertapa kepada dewa. Ia pun diberikan anugerah kecantikan dan awet muda selamanya. Sementara itu, Sang Kuryang merasa rindu kepada orang tuanya, hingga ia memutuskan untuk kembali pulang. Tetapi di perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis yang amat cantik. Ia pun jatuh hati, begitupun dengan sang gadis yang memiliki perasaan yang sama seperti Sang Kuryang. Beberapa hari kemudian, mereka sudah berniat untuk menikah. Tetapi, ketika Sang Kuryang pergi ke hutan untuk berburu, tidak sengaja sang gadis membetulkan ikat kepala Sang Kuryang dan melihat bekas luka di kepalanya. Dayang Sumi yang melihat bekas luka itu, ia pun tersadar bahwa lelaki yang ingin menikahinya adalah anak kandungnya sendiri.
bendunglah air sungai Citarum. Permintaan yang kedua, buatlah sampan yang besar agar dipermudahkan menyeberang melalui sungai Citarum, dan semua itu harus siap sebelum fajar menyusul. Sementara itu, sang pria yang baru kembali mendengar permintaan itu langsung menyanggupi permintaan tersebut. Tapi tanpa disadari bahwa si gadis perempuan ini dia sudah memohon kepada